Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-15 di mata kuliah Jaringan Komputer. Untuk pokok pembahasan atau materi yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ke-15 ini adalah interVLAN routing. Oke, untuk pembahasan di materi pertemuan ini ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas, mulai dari kenapa kita menggunakan interVLAN routing. Selanjutnya saya akan bahas konsep dari interVLAN routing itu sendiri. Dan berikutnya nanti saya akan bahas tentang opsi di interVLAN routing. Ada 3 opsi di interVLAN routing, atau ada 3 cara di interVLAN routing yang nantinya bisa kalian gunakan. Tergantung dari jenis jaringan atau skala jaringan yang nantinya akan kalian tangani. Ini salah satunya. Oke, langsung saja saya akan bahas kenapa kita menggunakan interVLAN routing. Ini sebenarnya erat kaitannya dengan materi di pertemuan ke-12, yaitu tentang VLAN atau yang biasa disebut dengan virtual LAN. Oke, jika sebelumnya telah melakukan konfigurasi virtual LAN di materi pertemuan ke-12, maka dapat dipastikan komputer atau host yang berada pada VLAN yang berbeda otomatis nanti tidak akan saling terhubung. Ini konsep dari virtual LAN itu sendiri. Misalnya contohnya PC yang berada di VLAN 10 tidak dapat melakukan ping atau tidak akan bisa melakukan koneksi ke VLAN yang berbeda, yaitu contohnya di VLAN 20. Contoh seperti ini nih contohnya. Ini saya buat 2 VLAN. Yang pertama ada VLAN 10 dan VLAN 20. PC 1 dan PC 2 di sini ada di VLAN 10, sedangkan PC 3 dan PC 4 ada di VLAN 20. Contoh, kalau saya klik PC 1 atau contohnya saya kirim data contohnya, atau saya tes koneksi contohnya ke PC 1 contohnya. Dari PC 1 saya lihat contohnya IP address-nya IP config kurang lebih seperti ini, IP-nya di 192.168.1.1. Oke. Sorry, ping spasi IP address-nya. Oke, ini dapat nih. Ping 192.168.1.1. Coba kita tes koneksi ke VLAN yang sama, yaitu PC 2. IP-nya 192.168.1.2. Oke, pada saat di ping nanti dapat tuh. Pasti akan dapat. Tapi kalau saya tes koneksi ke VLAN 20, IP-nya 192.168.2.1 contohnya, di sini nggak bakalan bisa. Pasti yang muncul adalah request timeout. Kenapa? Karena sudah berbeda VLAN. Ini contoh simpelnya. Kalau berbicara tentang VLAN. Nah, bagaimana caranya agar nanti jaringan komputer atau komputer yang ada di VLAN di jaringan tersebut nanti bisa saling terkoneksi satu sama lainnya. Makanya kita bisa menggunakan konsep dari interVLAN itu sendiri. Oke, agar dapat dilakukan komunikasi antar VLAN yang berbeda, contohnya VLAN 20, satunya lagi VLAN 10 contohnya, maka harus dilakukan dengan yang namanya interVLAN routing. Oke, di mana nantinya host yang berada pada VLAN yang berbeda dapat berkomunikasi. Meskipun contohnya hostnya berbeda VLAN atau contohnya berbeda IP antara satu VLAN dengan VLAN yang lainnya, tetap nanti bisa saling terkomunikasi kalau kita menggunakan interVLAN routing. Oke, tentang interVLAN routing merupakan proses meneruskan lalu lintas jaringan di satu VLAN ke VLAN yang lainnya. Ini konsep dari interVLAN routing. InterVLAN adalah proses pembagian segmen pada jaringan lokal yang tujuannya yaitu untuk menghubungkan virtual LAN yang berbeda network maupun IP. Contoh, kalau seumpamanya kita punya VLAN contohnya seperti ini, VLAN 10 dan VLAN 20, ini kan kalau dilihat dari IP-nya kan berbeda. Yang VLAN 10 192.168.1.1, sedangkan VLAN 20-nya 192.168.2.1 contohnya, dan 2.2. Oke, ini kan IP address-nya juga beda gitu. IP address yang juga beda meskipun contohnya masih menggunakan IP kelas C. Oke, atau contohnya IP address-nya sama. Contohnya yang di sini kita menggunakan 192.168.1.1, di sini contohnya menggunakan 192.168.1.4 contohnya.
Ini pun tidak akan bisa kalau masih menggunakan konsep dari VLAN. Kenapa? Karena sudah berbeda VLAN. Oke, jika ingin satu sama lainnya bisa saling terkoneksi, caranya seperti apa? Kita bisa menggunakan yang namanya inter VLAN itu sendiri. Meskipun networknya berbeda ataupun IP address-nya berbeda, tetap nanti bisa saling terkomunikasi. Inter VLAN memerlukan perangkat yang dapat berjalan dengan layer 3, yaitu di layer network, dengan menggunakan router tentunya sebagai penghubungnya. Jadi yang kita butuhkan adalah satu perangkat lagi, yaitu perangkat router namanya. Oke, tentang opsi inter VLAN routing, ada 3 opsi inter VLAN routing yang nantinya bisa kita gunakan. Yang pertama ada legacy inter VLAN routing, maksudnya merupakan cara yang lama biasanya dan dirasa memang kurang efisien. Kenapa? Karena setiap VLAN harus terhubung ke satu interface pada router. Jadi kalau seumpamanya VLAN-nya ada 2 contohnya, nanti masing-masing VLAN harus terhubung ke interface yang ada di router, masing-masing interface yang ada di router. Yang kedua, kita bisa menggunakan router on stick, maksudnya solusi alternatif untuk skala jaringan yang kecil hingga menengah. Kalau contohnya skala jaringannya lumayan kecil atau contohnya masuk dalam kategori skala menengah, contohnya kita bisa menggunakan konsep dari router on stick. Selanjutnya yang terakhir, kita bisa menggunakan multi layer switch atau biasa disebut dengan MLS dengan konsep dari SVI itu sendiri. Oke, merupakan cara yang paling efektif dan efisien untuk skala jaringan menengah ke atas. Jadi bisa dilihat dari untuk yang nomor 2 dan nomor 3 di sini, bisa dilihat dari skala jaringannya. Oke, kalau seumpamanya menengah ke atas, lebih baik contohnya menggunakan MLS atau multi layer switch. Tapi kalau seumpamanya jaringannya skalanya kecil sampai menengah, contohnya kalian bisa menggunakan router on stick. Yang pertama tentang legacy inter VLAN routing, maksudnya solusi yang pertama menggunakan interface Ethernet pada router. Jadi yang kita gunakan adalah port interface yang ada di router. Jadi setiap interface akan terhubung ke port switch di VLAN yang berbeda. Ini yang bisa digunakan, cuman memang agak jarang sekarang digunakan karena ini merupakan cara lama. Interface router berfungsi sebagai gateway default untuk local host di subnet virtual LAN itu sendiri. Ya, contoh seperti yang ada di depan ini, kalau seumpamanya VLAN-nya ada 2, yang pertama contohnya VLAN 20, satunya VLAN 10, nanti masing-masing VLAN di sini harus masuk ke router. Kayak contoh seperti ini nih, ada port untuk yang switch 1, di sini ada fase Ethernet 0/1, fase Ethernet 0/11, fase Ethernet 0/12 dan fase Ethernet 0/24 contohnya. Oke, yang R di sini kan router. Selanjutnya PC1 dan PC2. Analoginya contohnya seperti ini. Ini PC1 dan PC2. Berarti masing-masing virtual LAN di sini harus masuk ke router, kasarnya seperti itu. Oke, ketika PC1 mengirim paket ke PC2 yang berada di jaringan lain, maka paket akan diteruskan ke default gateway-nya, yaitu 192.168.10.1 contohnya. Router tersebut menerima paket pada interface, contohnya kita menggunakan yang gigabit atau menggunakan fase Ethernet 0/0/0 dan memeriksa alamat tujuan dari paket tersebut contohnya. Selanjutnya router 1 kemudian merutekan paket tersebut keluar melalui interface contohnya gigabit 0/0/1 menurut port fase Ethernet 0/12 pada VLAN 20 di switch 1, contohnya seperti itu. Terakhir, switch 1 meneruskan paket tersebut ke PC2. Ini kalau kita menggunakan legacy inter VLAN routing. Inter VLAN routing ini dapat bekerja dengan baik, namun memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat digunakan pada jaringan menengah ke atas. Kenapa? Karena router memiliki interface yang terbatas. Port yang ada di router tersebut pasti terbatas. Karena setiap VLAN menggunakan satu interface, maka akan menyebabkan interface pada router akan cepat habis. Kalau contohnya VLAN-nya ada 2, berarti kan yang kita butuhkan adalah 4 port interface yang ada di router tersebut contohnya. Yang kedua, kita bisa menggunakan router on stick. Maksudnya metode router on stick mengatasi keterbatasan legacy inter VLAN routing, mengatasi opsi yang pertama. Pada metode ini hanya membutuhkan satu interface Ethernet fisik untuk merutekan lalu lintas agar virtual LAN pada jaringan nanti bisa saling terkomunikasi. Interface Ethernet pada router Cisco nanti dikonfigurasi sebagai trunk nantinya dan terhubung ke switch layer kedua. Secara khusus, interface router dikonfigurasi menggunakan sub interface nantinya. Jadi satu port nanti layaknya ada lebih dari satu interface untuk mengidentifikasi tiap VLAN agar dapat melakukan inter VLAN routing.
Subinterface yang dikonfigurasi merupakan interface virtual namun terhubung dengan satu interface fisik yang ada di fast Ethernet itu sendiri. Subinterface dikonfigurasi secara independen dengan menggunakan alamat IP dan VLAN virtual LAN ID-nya. Subinterface tersebut dikonfigurasikan sesuai dengan subnet tiap VLAN untuk dapat melakukan routing. Saat lalu lintas virtual LAN memasuki interface router, kemudian lalu lintas tersebut akan diteruskan ke subinterface virtual LAN. Router akan meneruskan paket tersebut berdasarkan alamat tujuan. Ini kalau seumpamanya kita menggunakan router on stick. Untuk lebih jelasnya ditujukan pada gambar berikut, contoh seperti yang ada di depan ini. Jadi kalau kita akan menghubungkan 3 switch di sini, contohnya dengan menggunakan satu router, jadi nanti kita bisa melakukan yang namanya trunk. Selanjutnya di router 1 kita buat 3 interface, subinterface contohnya. Contoh gigabit contohnya kita menggunakan yang fast Ethernet-nya G0101/10. Selanjutnya nanti 10 ya, berarti tambahin contohnya subinterface-nya .1, selanjutnya 20.1, 30.1, nanti untuk yang 10.1 untuk VLAN 10, selanjutnya 20.1 untuk VLAN 20, dan 30.1 untuk VLAN 30. Ini contohnya yang bisa kita lakukan. Oke, seperti yang terlihat pada gambar, PC1 pada VLAN 10 berkomunikasi dengan PC3 pada VLAN 30. Contoh seperti yang ada di depan ini contohnya. Selanjutnya, ketika router 1 menerima lalu lintas unicast yang diberi tag VLAN 10, router 1 merutekan lalu lintas tersebut ke VLAN 30 menggunakan subinterface yang telah dikonfigurasi. Catatan, kalau kita menggunakan router on stick hanya mendukung sampai maksimum 350 virtual LAN ya. Ini kalau kita menggunakan router on stick. Terakhir, kita bisa menggunakan inter-VLAN routing on multi-layer switch atau yang biasa disebut dengan MLS. Metode paling efektif dan efisien untuk melakukan inter-VLAN routing adalah dengan menggunakan multi-layer switch atau MLS dan switch virtual interface atau yang biasa disebut dengan SVI. SVI adalah interface virtual yang dikonfigurasikan pada multi-layer switch seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini contohnya. Oke, ini contohnya yang bisa kita lakukan. Jadi kita bisa membuat yang namanya switch virtual interface untuk VLAN 10 dan untuk VLAN 20 contohnya. Jadi nanti otomatis seperti kita punya yang namanya 2 switch yang bisa kita gunakan. Catatan, kalau kita bisa menggunakan multi-layer switch atau juga dapat disebut dengan switch layer 3. Kenapa? Karena bekerja pada layer 2 dan layer 3 ya. Inter-VLAN di SVI nanti switch virtual interface digunakan dengan cara yang sama seperti interface pada VLAN kalau kita menggunakan metode router on stick. Hanya saja kalau untuk yang SVI di sini dibuat untuk VLAN yang terdapat pada switch. Meskipun virtual, SVI di sini memiliki fungsi yang sama untuk VLAN seperti yang terdapat pada interface router itu sendiri. Oke, berikut adalah keuntungan menggunakan multi-layer switch untuk inter-VLAN routing. Yang pertama, biasanya lebih cepat karena mekanisme routing dan switching ada dalam satu hardware. Yang kedua, tidak membutuhkan link eksternal dari switch ke router untuk melakukan routing. Yang ketiga, memiliki latensi yang lebih rendah karena data tidak perlu keluar dari switch untuk menuju jaringan lainnya. Oke, yang berikutnya kelemahan dari penggunaan multi-layer switch di sini pada inter-VLAN routing tentunya harganya biasanya lebih mahal. Oke, ini penjelasan dari materi pertemuan ke-15, di mana materi pertemuan 15 di sini saya sudah bahas tentang inter-VLAN routing, berikut fungsi dari inter-VLAN routing. Dan berikutnya ada opsi di inter-VLAN routing yang nantinya bisa kalian gunakan. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.